Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Semoga anda soleh dan soleha selalu dalam keadaan sehat, ceria dan tetap semangat insya Allah. Barakallahu fikum. Taib anda soleh dan soleha, di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah itu kesehatan, kekuatan dan masih semangat insya Allah ya. Taib anda soleh dan soleha, pada yang hari yang bahagia ini kita akan lanjutkan pelajaran Al-Quran hadis. Sekarang kita akan membahas pelajaran keempat, yaitu materi mari sayangi anak yatim. Apa sih tujuan kita belajar tentang anak yatim? Iya, agar kita selalu saling menyayangi antara anak yatim. Jadi kita akan terus merasa sayang kepada seseorang yang ditinggalkan oleh keluarganya. Nah, ada yang tahu anak-anak soleh dan soleha apa sih anak yatim itu? Nah, anak-anak soleh dan soleha mungkin pernah mendengar itu sirah kisah Nabi Muhammad dari kecil. Ternyata Nabi Muhammad SAW sejak lahir sudah menjadi anak yatim. Ada yang tahu siapakah nama ayah Nabi Muhammad? Iya, Masya Allah, hebat sekali, yang bernama Abdullah. Abdullah meninggalkan Nabi Muhammad SAW masih dalam keadaan di dalam kandungan Nabi Muhammad. Coba lihat betapa sedihnya Rasulullah tidak pernah melihat ayahnya. Ayahnya tidak pernah melihat anaknya. Tetapi istrinya yang bernama Aminah itu selalu semangat dan bersyukur kepada Allah. Ternyata setelah usia 6 tahun, ibunya Nabi Muhammad juga meninggal. Siapakah nama ibu Nabi Muhammad? Iya, yaitu Aminah. Kira-kira ananda soleh dan soleha dari cerita tersebut, apakah ananda soleh dan soleha sudah tahu apa sih anak yatim itu? Iya, hebat sekali. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggalkan wafat ayahnya ketika dia belum balik. Kalau piatu yang ditinggal oleh ibunya ataupun wafat ibunya ketika dia belum balik. Ananda soleh dan soleha, kalau kita gabung yatim piatu adalah anak yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya sebelum dia balik. Coba lihat betapa sedihnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang anak yatim piatu. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ikut merasa sedih ketika ada orang yang mengejek atau menghardik anak yatim. Akan tetapi beliau akan senang ketika ada orang yang merawat dan menyayangi anak yatim. Bahkan dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa orang yang memelihara anak yatim akan bersama dengan beliau di surga. Masya Allah, hebat sekali kan yang selalu menyayangi anak yatim. Siapa di sini yang sayang sama anak yatim? Masya Allah, barakallah, hebat semuanya. Semuanya selalu sayang sama anak yatim. Siapa di sini yang mau bersama dengan Nabi Muhammad SAW di surga? Anak bu, Masya Allah, berarti kita harus apa ya? Iya, kita harus menyayangi anak yatim. Masya Allah, hebat anak ibu. Barakallahu fikum. Taib ananda saleh dan saleha, sekarang kita akan masuk yaitu ke hadis tentang perintah menyayangi anak yatim. Masya Allah, ternyata ada hadisnya loh. Nah, hadis perintah menyayangi anak yatim yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sah bin Sa'ad. Berikut hadisnya. Ayo sama-sama kita baca anak soleh dan soleha. Perhatikan dan dengar baik-baik ya soleh soleha. Kita hitung sama-sama ya. Kita baca wahid, isnin, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, perhatikan anda saleh dan saleha ya, dari Sah bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bersama orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini.
Beliau menunjukkan atau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan kedua. Nah, seperti itulah anak-anak soleh dan soleha. Jika kita menyayangi anak yatim dengan tulus, dengan ikhlas, maka kita akan dekat dengan Rasulullah seperti jari telunjuk dan jari tengah. Siapa di sini yang mau seperti itu, mau dekat dengan Rasulullah? Pasti kita mau semuanya dekat dengan Rasulullah, insyaallah ya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Anak soleh dan soleha, sekarang kita akan menerjemahkan hadis tentang perintah menyayangi anak yatim. Nah, perhatikan ya soleh soleha. Arti anak, apa arti anak? Ya, saya. Wakafilu, apa arti wakafilu? Ya, wakafil itu orang yang memelihara. Al yatim, anak yatim. Fil jannati, di dalam surga. Hakaza, apa arti hakaza? Seperti ini. Wa asyara, dan mengisyarat bisababati. Apa arti bisababati ya? Ya, dengan jari telunjuk. Wal wusta, dan dengan jari tengah. Wa farraja, apa arti wa farraja? Farraja itu merenggangkan, atau kita sering dengan wusta itu jari tengah. Al wusta jari tengah. Wa farraja merenggangkan bainahuma antara keduanya. Rawahul Bukhari, berarti riwayat Bukhari. Anda soleh dan soleha, selanjutnya kita akan masuk ke poin berikut, yaitu tentang memahami isi kandungan hadis tentang perintah menyayangi anak yatim. Nah, apa sih kandungan tersebut? Apa yang dibahas dalam hadis tersebut? Ternyata hadis tersebut itu menerangkan kepada kita bahwa kita harus memelihara, mengurus, mengasuh, dan menyayangi anak yatim. Itu adalah perbuatan sangat mulia dan sangat utama yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena begitu mulia dan utama mengurus, mengasuh, dan menyayangi anak yatim. Bahkan Rasulullah SAW sampai menjelaskan hadis tersebut, barang siapa yang menyayangi anak yatim dengan baik, maka dia akan dekat dengan Rasulullah di surga seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Nah, bagaimana sih anak-anak soleh dan soleha cara memelihara anak yatim? Ada yang tahu anak-anak soleh dan soleha caranya? Ayo di sini pasti tahu semuanya. Iya, bagi anak yatim yang mempunyai harta benda atau warisan dari orang tuanya, maka harta tersebut harus dijaga oleh seseorang, jangan sampai habis, bahkan harus dikembangkan menjadi lebih banyak lagi. Nah, yang kedua, apabila anak yatim itu tidak mempunyai apa-apa, maka anak yatim tersebut harus diasuh, dididik, disantuni, dan disayangi sampai dewasa dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala semata-mata. Yang ke poin ketiga, anak-anak soleh dan soleha, anak yatim harus diperlakukan dan dianggap sebagai anak atau saudara sendiri tanpa membeda-bedakannya. Toib anak-anak soleh dan soleha, ternyata apa yang harus kita lakukan? Nah, sikap kita bagaimana ya jika kita melihat anak yatim? Nah, ada beberapa cara anak-anak soleh dan soleha. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, kita harus mengurus dan membiayai anak yatim yang memerlukan bantuan dengan ikhlas, tulus karena Allah. Yang kedua, jika kita mampu, kita boleh berbagi ataupun menyumbang dana ke panti asuhan anak yatim. Yang ketiga, mendirikan rumah yatim piatu atau menggagas berdirinya panti asuhan anak yatim. Yang selanjutnya, jika seseorang mengurus anak yatim, mempunyai harta warisan, maka orang tersebut harus selalu menjaga harta anak yatim itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita selalu menyapa anak yatim itu dengan sopan, dengan penuh kasih sayang. Itulah yang dijelaskan dalam kandungan perintah menyayangi anak yatim. Nah, semoga kita bisa menyayangi anak yatim dengan tulus,
agar Allah memberikan pahala sebanyak-banyak buat kita, dan Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah dan selalu dekat dengan Rasulullah, insya Allah ya. Siap? Insya Allah siap. Barakallahu fikum. Nah, itulah pembahasan kita Ananda Soleh dan Soleha pada pagi hari ini. Semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah kita selalu semangat meraih pahalanya, dan Allah kumpulkan kita semua ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Ibu ucapkan terima kasih banyak, dan tetap semangat menjadi ulama besar. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.